Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Filiala. Dan seperti biasa, sebelum saya mulai ke pembahasannya, saya akan sapa dulu para sahabat dimanapun berada ya. Dan semoga pada kesempatan video kali ini kawan-kawan semua diberikan kesehatan. Dan tidak lupa pula saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah sempatkan hadir untuk menonton video ini ya. Jadi topik pada video kali ini saya akan bahas pemilihan pupuk yang tepat dapat meningkatkan produktivitas di lahan sawit ya. Jadi saya akan jelaskan sebenarnya sangat banyak sekali ya jenis-jenis pupuk yang biasa dipergunakan untuk penanaman kelapa sawit, dan semua itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas perkebunan kelapa sawit ya. Namun di sini saya akan jelaskan salah satu pupuk yang akan saya jadikan topik pembahasan ya. Karena memang sudah terbukti, makanya saya berani bahas ya ini ya. Jadi seperti kawan-kawan lihat pada video di depan kawan-kawan, ini adalah sebuah sawit yang mungkin dalam tahap pemulihan ya. Karena memang sebelumnya ini adalah sawit yang tidak kurang terurus ya bisa dikatakan. Dan sekarang dalam tahap pemulihan. Jadi untuk topik pada kali ini saya akan bahas pupuk rock fosfat ataupun SP36 ya. Karena seperti kawan-kawan lihat di sini sawitnya kurang terurus atau kurang terawat, ini dalam tahap pemulihan dan pemilik lahan mengakuinya ya. Dan karena saya banyak berbincang sebelum saya shoot ke lahan dia, dan saya kantongi beberapa topik penting dari permasalahan lahan ini ya. Dan semoga saya bagikan dapat berguna ataupun bermanfaat bagi para kawan-kawan dimanapun berada. Jadi permasalahan utama di perkebunan ini adalah kurangnya perawatan ya, yaitu perawatan kastrasi, dan pemilik lahan mengakuinya juga bahwa kastrasi tidak dilakukan secara rutin ya, atau sesuka hati dia kapan dia mau kastrasi. Padahal kastrasi ini sangat penting sekali dalam pertumbuhan kelapa sawit. Dan kastrasi adalah kegiatan membuang semua produk generatif, yaitu bunga jantan, bunga betina, dan semua buahnya ya, yang berguna mendukung pertumbuhan vegetatif kelapa sawit. Jadi harus diperhatikan benar ya ini kastrasi, tidak boleh asal-asalan. Yaitu kastrasi yang tepat itu dilakukan ketika sawit sudah berumur 1 tahun ataupun ketika pokok sudah terpenuhi buah 50% ya, itu sudah dapat dikastrasi. Dan kastrasi dilakukan per bulannya ya secara rutin. Jadi untuk kastrasi ini tidak bisa disepelekan, karena dari kastrasi ini juga dapat mempengaruhi pertumbuhan sawitnya ya. Jadi saya akan lanjutkan ke topik pembahasannya. Kemudian mengenai pupuk tadi juga harus diperhatikan benar-benar ya, karena dengan pemupukan adalah merupakan salah satu faktor utama yang menentukan produktivitas tanaman ya. Jika pemupukannya benar, mudah-mudahan tanaman akan sangat bagus ya, tidak seperti ini. Oke, saya akan jelaskan permasalahan kedua ya tentang pemupukannya. Jadi ini waktu ditanam dulu menggunakan pupuk dolomit, kemudian ketika perawatan ataupun masa pertumbuhan menggunakan pupuk rock fosfat tadi ya, atau SP36. Dan saya juga sempat bertanya ya kepada pemilik lahan kenapa menggunakan pupuk rock fosfat ya. Dan dia menjawab bahwa lahannya alasannya salah satunya adalah rawa, kemudian dia sudah lama membiarkan lahan ini terbengkalai ya. Ujar dia juga, dia mengatakan bahwa lahan ini hanya dia pupuk 1 kali ya dalam masa itu. Masa ketika dia baru tanam, dia lakukan pemupukan 1 kali menggunakan rock fosfat. Kemudian lahan ini dibiarkan terbengkalai hingga 2 tahun, kemudian baru dia pupuk lagi menginjak umur 4 tahun. Dan sekarang sawit ini sudah berusia 5 tahun ya. Dan dia sempat juga menjawab, katanya dengan menggunakan pupuk rock fosfat dia melihat hasilnya sangat bagus. Kemudian dia meneruskan ya, ini
ini adalah tahap pemulihan, jadi belum benar-benar sempurna untuk buahnya juga, karena memang sudah dibiarkan 2 tahun terbengkalai. Ini artinya adalah tahap pemulihannya. Buah dari batang lawit ini sendiri masih kita katakan belum stabil ya, atau normal, karena memang masih banyak sekali buah-buah yang tidak layak ataupun buah-buah yang sangat buruk di sini. Ini artinya harus dilakukan pemanenan menyeluruh agar pertumbuhannya kembali normal lagi. Jadi kenapa alasan saya bahas pupuk rock fosfat adalah yang sudah terbukti ini ya, dia menggunakan pupuk rock fosfat dan hasilnya hanya dalam waktu 2 tahun batang kelapa sawit sudah kembali stabil normal. Untuk buahnya baru akan normal kemungkinan besar setelah ini sudah dipanen semua. Jadi harus dipanen semuanya ya, yang buah-buah yang buruk ataupun yang tidak layak harus kita panen. Jadi mudah-mudahan untuk kedepannya ini sudah normal ya. Sebenarnya dalam pemupukan kita bisa lakukan 1 tahun ya. 1 tahun kita lakukan pemupukan sebanyak 2 kali dengan takaran 2 kilo per pohonnya. Itu sudah membuat batang kelapa sawit akan tumbuh normal ya. Dan untuk buah seperti ini jawabannya adalah dari kastrasi tadi ya. Karena kastrasinya kurang tepat, makanya hasilnya akan seperti ini. Jadi selain kurangnya pemupukan, di sini juga permasalahannya adalah kurangnya kastrasi yang tepat, makanya buahnya tidak normal ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya tayangan ini ada poin-poin penting yang bisa kawan-kawan dapat ya untuk pemupukan dan astrasi ya. Jadi semoga yang apa saya sharing dapat bermanfaat. Jika di rumah kawan-kawan memiliki lahan seperti ini, bisa dicoba. Lahannya yang sudah lama terbengkalai ataupun mengalami buah kecil ataupun pertumbuhan sawitnya kurang baik, bisa dicoba dengan menggunakan pupuk rock fosfat ya. Untuk lahan yang rawa ya, untuk tahap pemulihan menggunakan pupuk rock fosfat hasilnya sudah sangat baik sekali. Jadi kawan-kawan, jika ada permasalahan kebun sawitnya mengalami hal seperti ini, bisa dicoba dalam pemulihannya menggunakan pupuk rock fosfat yang ditunjukkan pada video kali ini. Sudah lumayan terbukti ya, walaupun belum 100%. Mudah-mudahan untuk kedepannya ini sudah normal pohon sawitnya. Jadi mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan untuk topik pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua yang mempunyai lahan berkebun kelapa sawit. Semoga sukses dalam membudidayakan tanaman kelapa sawitnya ya. Oke, mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.